Walaupun cuma bentar, gue udah main NFT, dan gue akan saranin kalian untuk main NFT. Tapi jangan deh. Gimana, no? Hai Singam, gue Bening, dan hai juga para penonton lainnya. Selamat datang di Seputar Internet, di mana gue akan ngebahas segala sesuatunya tentang internet dan yang bersinggungan sama sosial media. Dan tentu saja yang lagi rame di sosial media adalah NFT, di mana disebarin, dipromoin, dan dipublikasikannya juga di sosial media. Tapi NFT itu apa, no? Terus kenapa mahal? Terus kenapa orang pada mau beli? Itu udah gue bahas di video sebelumnya. Kalian bisa klik di thumbnail yang ini, atau kalian bisa cari sendiri di channel gue, biar kalian paham dulu apa itu NFT dan kenapa NFT itu mahal. Baru kalian bisa ke video kali ini. Jadi apa yang gue rasain ya setelah gue main NFT, dan apa yang akan gue saranin ke kalian? Oke, jadi sederhananya gue akan recap sedikit dulu video yang sebelumnya tentang NFT, yaitu apa itu NFT, non-fungible token, dan kenapa mahal. Karena satu, banyak orang menilai ada value lain dari NFT tersebut. Entah dari tekniknya, dari pemrogramannya, dari pembuatnya, dari projectnya, dari kelompoknya, atau dari penciptanya, dan dari sejarah NFT itu sendiri. Yang kedua, project di belakang NFT itu sendiri, yang dimana mungkin NFT itu cuma sebagai ya awal mula pintu gerbang masuk ke sebuah project-project yang lebih besar. Bisa jadi project bikin film, bikin game, bikin project NFT, bikin project sosial media sendiri, dan lain-lainnya. Jadi ya itulah kenapa bisa mahal banget. Nah, yang gue lihat di luar sana, di internet, terutama para bocil-bocil intelektual, masih menganggap NFT itu hanyalah gambar yang segampang bisa lu klik kanan save as. Padahal nggak kayak gitu konsepnya. Dan banyak yang juga tergiur sama harga-harga NFT. Atau sekarang yang lagi tren di Indonesia dibilangnya NFT cuan. Alias gimana caranya dapat untung dari NFT. Betul, lu bisa dapat untung dari NFT. Bahkan gue udah lihat sendiri temen gue bisa mendapatkan banyak pundi-pundi dari jualan NFT. Tapi dia itu bukan pembuat NFT, melainkan orang yang beli NFT orang lain lalu ditawarkan ke orang lain. Jadi kayak semacam apa ya? Reseller kah? Bolehkah gue bilang reseller? Atau kolektor? Atau kurator? Atau apa? Gue gak ngerti. Tapi ada loh yang pekerjaannya kayak gitu. Beli NFT orang, lalu dijualin lagi ke orang. Untung? Untung. Nah, tapi buat kalian, para bocil-bocil intelektual, atau siapapun kalian di rumah, atau siapapun yang lagi nonton video ini, apakah kalian yakin kalian mampu punya kemampuan seperti temen gua, yaitu jago ngejual lagi? Tahu mana yang harganya bakal naik, tahu mana yang punya nilai sentimen value atau lain-lainnya sehingga orang pada mau beli. Nah, kalau nggak punya, ya bukan NFT bikin untung, NFT bikin buntung namanya. Dua, berikutnya gue lihat ada orang yang pengen banget jadi kreator NFT, tapi ya langsung berharap pengen untung banyak gitu, puluhan juta atau bakal ratusan juta. Udah bikin gambar yang bagus-bagus, 3D yang bagus-bagus, dan lain-lain, tapi kok nggak ada yang beli. Ya balik lagi, kalian mesti nonton dulu di video sebelumnya gitu, yang udah dijelasin orang beli NFT itu bukan karena bagus doang, tapi mungkin dinilai juga siapa kreatornya, proses pembuatannya, atau dari masalah trust juga ngaruh loh. Seberapa banyak lu udah bikin NFT sebelumnya, udah laku berapa, join komunitas mana aja, udah ikut proyekan mana aja. NFT ya bahasa kasar ya kayak jualan gambar di dunia nyata juga. Orang juga beli gambar dilihat dulu siapa pembuatnya, nggak hanya bagusnya doang. Dan dari melihat ke belakangnya itu nggak hanya gambarnya doang, bisa menambahkan value-value yang lebih mahal daripada yang kalian kira. Jadi itulah buat kalian-kalian teman-teman yang pengen ikutan bikin jadi NFT kreator, kalian juga saran gua ya, ikutan, bikin. Tapi kalian jangan lupa untuk join komunitas, ikut forum, atau ikutin tren-tren yang udah ada. Minimal kalian pelajari, minimal kalian pahami, atau kalian menemukan tips and trick dan belajar dari internet. Karena menurut gue informasi terhadap NFT ini terbuka banget. Dan kalian bisa coba nyebur-nyebur, nyemplung-nyemplung ke berbagai macam circle-circle biar kalian bisa nambah ilmu, nambah informasi, dan nambah value di diri kalian. Jadi ketika kalian nanti jualan, oh si ini, ya gue kenal dia udah bikin ini. Oh si ini yang kemarin belajar, oh si ini. Kayak gitu-gitulah, lu ngerti lah maksud gue. Oh ya, inilah alasan kenapa menurut gue NFT itu bagus banget buat kreator-kreator atau para seniman. Karena adanya smart contract yang ngebuat kamu setiap penjualan itu bisa dapat persenan. Jadi maksudnya gini, kayak misalnya lu bikin sebuah NFT, terus NFT itu lu jual ke orang, nanti orang yang baru beli NFT lu itu jual lagi ke orang dengan harga yang lebih tinggi. Tenang aja, lu akan pasti dapat beberapa persen dari hasil penjualan tersebut. Dan kalau dijual lagi, lu terus dapat komisi kayak gitu. Sebenarnya di dunia nyata juga ada kayak gitu, namanya royalty dan lain-lain gitu. Tapi di NFT juga ada loh yang kayak gitu, yang mungkin kalian belum nikmati. Jadi ini menurut gua sisi positif buat kalian para kreator dan siapapun yang mau terjun ke dunia NFT tentang smart contract dan royalty atau commissionnya ini. Taruh gue bilangnya commission apa royalty bener nggak ya? Ya pokoknya gitu, lu paham lah maksud gua. Ketiga, seperti yang gue juga ada mention di video sebelumnya, adalah project-project di balik NFT tersebut. Nah, banyak banget nih kreator-kreator yang baru mulai itu kurang ada projectnya menurut gua. Ini saran aja dan tips aja. Kayak lagi gue bilang, banyak orang beli NFT itu karena projectnya. Jadi jangan lupa untuk setiap bikin
bikin NFT, lu kasih tahu ini bakal kemana nih roadmap-nya nih, ini project-projectan lu bakal kayak gimana nih. Jadi saran gue lebih baik jangan berhenti dibikin 1 NFT, 2 NFT, 3 NFT, tapi dipikirin roadmap-nya ini bakal jadi apa, bakal jadi yang kayak gimana. Contoh, temen gue bikin roadmap mengenai bagaimana NFT-nya nanti itu akan jadi sebuah game. Jadi kalau kalian beli NFT dia sekarang, nanti NFT kalian itu adalah item yang bisa dipakai di game tersebut. Kalau kalian pakai item itu di game tersebut, kalian tuh udah kayak dewa lah. Kalian bakal dapat bonus XP, bonus damage, dan lain-lain. Sehingga orang-orang yang nggak punya NFT tersebut bakal susah leveling. Yang dimana, kalau misalnya kalian pun nggak mau main gamenya, kalian bisa pinjemin item atau armor atau NFT kalian di game tersebut buat player-player yang nggak bisa beli NFT-nya. Jadi nanti player-player yang nggak punya NFT dan minjem armor kalian bakal bagi fee lah. Misalnya selama mereka grinding, mereka dapat 20 gold, ya 10 buat lu, 10 buat mereka, atau gimana lah gitu. Itulah kenapa orang jadi pengen beli NFT temen gue. Karena ada project yang kerennya gitu loh di belakangnya dan jelas mau kemana. Nggak cuman NFT-nya aja. Tapi lagi-lagi ini saran aja buat teman-teman. Banyak sekarang NFT tuh yang project-annya kayak gitu. Bukan cuman 1-2 NFT aja. Paham? Jadi dari 3 poin itu kalian mau jadi apa? Mau jadi kolektor yang nanti bisa resell dan lain-lain, mau jadi kreator aja yang bikin satuan, atau kalian mau jadi kreator yang bikinnya proyekan. Itu yang gue lihat ya di dunia NFT yang menurut gue keren. Dan ya kalian kalau misalnya mau terjun ke NFT ya lebih baik jangan langsung terjun, pelajari dulu nih yang 3 ini, kalian mau jadi di posisi yang mana. Tentu kalau kalian bertanya balik ke gue, Eno Bening di posisi yang mana? Gue pengennya di posisi yang ketiga, kreator yang punya proyekan. Dalam artian gue nggak jago gambar, gue nggak jago desain, gue nggak jago ilustrasi dan lain-lain, tapi gue terbiasa di dunia sosial media yang biasanya menjalankan kegiatan-kegiatan activation tentang sosial media di brand, agency, company, dan lain-lain. Jadi kalau mau bikin roadmap, kalau mau bikin bagaimana nih project besar dan lain-lain, gue bisa bantu dan terjun di situ. Karena gue tahu kemampuan gue, keahlian gue di situ. Nah, buat teman-teman, balikin ke diri teman-teman. Kemampuan teman-teman di mana? Teman-teman jago menjadi seorang sales, reseller, atau jago marketingnya, atau teman-teman kreatornya yang jago bisa bikin art-art yang bagus, atau apapun itu, kalian pelajarin dulu. Jadi jangan langsung terjun dan berharap cuan. Ya, karena teman-teman nggak akan cuan kalau misalnya teman-teman cuma terjun dan mencoba-coba aja. Bisa sih mungkin kalau hoki, tapi nggak tahu lah. Dan itu semua ada resikonya. Ya resikonya sesimpel nggak ada yang beli, udah beli harganya turun, udah bikin project gede, nggak ada yang mau ikut projectnya. Ya sesederhana itu. Itulah dunia orang dewasa, bukan? Jadi pasti ada resikonya gitu. Dan pasti nggak selamanya selalu berhasil. Ya inilah dunia dewasa, kawan-kawan. Nggak berarti NFT langsung laku, langsung auto cuan, nggak. Ya bisa nggak laku, bisa nggak ada yang mau beli, dan bisa nggak ada yang mau ikutan. Kenapa ya? Bisa jadi gambar lu jelek, lu kurang koneksi, atau ternyata lu kurang terjun ke dalam circle-circle tertentu, niche-niche tertentu yang butuh kayak gini, atau proyekan lu jelek, roadmap-nya nggak jelas, dan lain-lain. Atau mungkin lu udah punya masalah di internet sehingga orang-orang nggak percaya sama proyekan lu di internet. Inilah yang terjadi sama banyak konten kreator di US sana yang bikin proyek-proyekan NFT, tapi ternyata ujung-ujungnya ngaco. Jadi buat kalian ya yang mungkin belum bikin proyekannya, yang mau jadi orang pertama nih, auditor, kolektor, atau reseller dan lain-lainnya, kalian mesti banget riset. Nggak hanya yang pertama sih, 2 dan 3 juga ya, mesti riset. Siapapun sih kalian, manusia di dunia ini, ayo riset. Jangan apa-apa tuh ya udah ikutan apa segala macam. Wajib banget riset apapun itu. Percaya sama gua, NFT jawabannya adalah riset. Mereka yang mau berjuang, mereka yang akan menemukan buahnya. Gitu. Gue pribadi belum nyobain semuanya secara nyata. Gue baru dikasih NFT sama orang, dikasih cryptocurrency sama orang, dan ya gue mungkin akan coba ke depannya untuk iseng-iseng kalau misalnya ada duit dingin. Tuh denger ya, gue aja pakai duit dingin untuk ngelakuin ini semua. Tapi sekali lagi gue encourage kalian untuk pelajarin dulu, jangan langsung terjun. Ini semua pasti ada resikonya. Legal apa enggaknya juga nggak tahu. Tiap-tiap project beda-beda, tiap-tiap cryptocurrency juga beda-beda. Silakan kalian cek ke ahli legalnya dan segala macam. Gue hanya menyampaikan informasi, gue hanya memberikan pengetahuan. Gue nggak mau ngajarin yang kayak gimana-gimana, gue nggak ngasih referral link atau apa-apa, nggak ada. Gue juga nggak nawarin proyekan-proyekan. Semua akan balik ke diri kalian sendiri. Tentu ini semua akan beresiko, ini semua akan mengeluarkan uang. Jadi ya kalau nggak ada uang nggak usah aneh-aneh ya. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau misalnya kalian cuma ngeliat NFT sampai saat kayak gini tuh, buat gue tuh sayang banget loh. Menurut gue dari itu semua ada satu hal yang nggak dilihat sama banyak orang tentang NFT, dan menurut gue ini adalah hal yang keren, yang disebut dengan kembalinya kepemilikan aset digital. Bahwa kita memiliki aset-aset kita kembali. Maksudnya gimana, no? Contohnya gini, kalian pernah nggak sih main sebuah game, dan game tersebut tengah jalan tutup? Semua item, karakter, duit, armor, senjata kalian di game itu ya udah hilang kan? Itu harapan gue ya, ke depannya ya. Gue pengen apa yang gue udah lakuin di game tersebut, itu nggak hilang. Itu masih jadi milik gue. Armornya, itemnya, karakternya,
dan lain-lainnya. Nggak bergantung sama server itu game lagi. Jadi game itu bisa bangkit kapan aja dan item-item gue bisa masuk lagi, nggak harus ngulang dari awal. Atau bahkan ada sebuah game yang mirip-mirip tapi mengizinkan kita untuk masuk dengan barang-barang yang udah kita NFT-kan tersebut. Jadi nggak mengulang semua dari awal. Paham nggak maksud gue tuh? Aset digital yang kembali menjadi milik kita, user. Dan ini juga berlaku di sosial media. Sederhananya gini aja, kalau misalnya tiba-tiba semua sosial media itu tutup, apakah followers kalian balik ke kalian? Atau bahkan mungkin lebih parah, konten-konten kalian gitu, apa balik ke kalian? Nah, ini yang mungkin banyak orang nggak bisa lihat, dan menurut gue yang lebih keren daripada NFT cuan itu adalah ini, NFT ke depannya gitu. Dimana apa yang kita udah raih di digital nggak hilang, nggak ya udah gitu loh, nggak bergantung sama server utama sentralisasinya tersebut. Disitulah gua menunggu masa NFT yang seperti itu. Gue pengen banget tuh merasakan NFT yang bener-bener apa digitalisasi gua, apa-apa yang ada milik gua, yang gua raih dengan jeripayah gua dan didapatkan secara digital dalam bentuk digital, nggak hilang. Itu yang sering diremehkan orang dan sering nggak dilihat orang. Gue tadi pakai analogi game, tapi ini bisa berlaku ke banyak hal. Itu yang menurut gua keren dari NFT. Ini poin yang bener-bener gue tunggu dari NFT, dan gue gak sabar pengen ngeliat ada sebuah game yang gede banget, dan di semua barang di game itu kita bisa milikin secara milik kita, bukan servernya mati terus hilang. Ini gue agak lebay ya contohnya. Bayangin one day lu udah punya senjata skin di CSGO, bisa lu tempel di Fortnite skinnya, bisa lu tempel di COD, bisa lu tempel di Apex, bisa lu tempel di Rainbow Six dan lain-lain. Itu skin dengan senjata M16 gitu, dan dimana hampir semua game ada M16 gitu kan, bisa ditempel-tempel tanpa harus lu gacha di tempat yang berbeda. I don't know, but that's the future, man. That's the future. That's what's my positive way of seeing NFT. But sekali lagi, ini adalah hal yang sangat beresiko. Gua nggak nyaranin kalian terjun NFT, malah hati-hati banget kalian kalau terjun di dunia kayak gini. Kalian pelajari baik-baik, kalian mesti riset baik-baik. Ini semua sangat beresiko, bahkan gue sendiri belum terjun. Seperti yang gue kasih tahu, gue garis bawahi sekali lagi, gue sendiri belum terjun. Gue cuman dikasih orang NFT, tapi gue belum mainan NFT. Oke? Dan yang paling penting, ini ilmu sosial media, ilmu NFT itu bisa berubah cepat, bisa ada update cepat, bisa ada terbaru lagi, mungkin ada NFT 2.0 dan lain-lain. Jadi apa yang gue sampaikan sekarang mungkin udah gak relevan 1 atau 2 minggu ke depan. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya dan klik like, sebar ke teman-teman kalian yang pengen NFT-an, jadi kalian bisa belajar dulu, nggak langsung terjun dan nggak langsung akhirnya kalian panik. Ingat, ini hal yang sangat beresiko, hati-hati, jangan sampai kalian malah sedih. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena biasanya gue ajak diskusi kalian dulu di sosial media sebelum gue bikin video-video panjang kayak begini. Tapi gimana menurut kalian mengenai NFT? Apakah kalian akan terjun NFT? Atau kalian sudah terjun NFT? Dan bagaimana pengalaman kalian? Atau kalian orang yang skeptis NFT kayak gue? Sejujurnya gue orang yang lebih skeptis sama NFT yang sekarang, tapi gue pengen lihat NFT di masa depan. Ngerti gak maksud gue? Untuk scene yang sekarang, NFT yang sekarang, gitu loh. Tapi untuk masa depan, paham gak kalian? Gitu ya. Jadi gue skeptis sama yang sekarang. Gue belum main NFT. Ingat, sekali lagi, gue aja gak main NFT. Tapi kalian mau main apa enggak ya? Itu hak kalian, suka-suka kalian. Ya, jangan lupa riset dulu. Dan jangan lupa ada resikonya. Gue bilang berapa resiko nih di video ini. Dan untuk kita semua, gue tunggu komen-komen kalian dan diskusi kalian di bawah, biar kita bisa sharing-sharing tentang ilmu NFT ini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye.